Kita hari ini masih masuk minggu Advent ke-3 ya, besok masuk Advent keempat. Menurut kalender gereja biasanya minggu Advent ke-3. Ada beberapa tafsiran sih ya, cuma ya untuk minggu yang ketiga ini kayaknya lumayan sama tafsirannya, yaitu berkait dengan sukacita ya, joy. Bisa dari perspektif ini apa joy-nya orang Majus yang di Matius itu atau joy para gembala, dan kita akan ngambil dari perspektif yang kedua ya, yaitu dari Injil Lukas. Kita membuka di Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang agak panjang ya, 8 sampai dengan 20 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada sore hari ini. Tuhan menolong kami untuk bisa sekali lagi membaca bagian yang kami sudah sering mendengar dan juga membacanya. Sekali lagi Engkau menyegarkan kami dengan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami pun juga bisa berbagian di dalam sukacita penantian hari Natal, sukacita penantian ketika kami berharap bahwa Engkau akan datang kembali. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati perenungan sore hari ini, baik kami ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan via media yang lain. Tuhan juga memberkati perenungan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kalau kita membaca ini ya, bagian ini perikop ini mungkin nggak muncul istilah sukacita seperti yang kita baca kayak di dalam Injil Matius ya. Kalau sudah membaca dalam versi Matius itu betul-betul dikatakan di situ waktu orang-orang Majus yang dari timur itu mereka melihat bintang ya, lalu di situ dikatakan mereka itu bersukacita ya, sangat bersukacita di Matius 2 ayat yang ke-10 ya. Kalau sudah membaca di dalam bagian Lukas ini nggak ada istilah sukacita yang muncul seperti di Matius ini ya. Tapi kita tahu, I think kita safely bisa assume lah bahwa malaikat-malaikat ini ya pasti bersukacita gitu ya. Maksudnya mendengar pengumuman seperti ini ya, pengumuman yang nggak disangka-sangka ya untuk kelompok ini. Justru ini adalah ya boleh dikatakan di dalam catatan Lukas ini adalah kelompok pertama ya, kelompok yang pertama yang diberikan kabar announcement justru Tuhan itu memilih para gembala. Nah, sudah kalau di dalam Roman Empire, di dalam ini ya, di dalam kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi itu gambaran yang quite umum ya, customary, itu sesuatu yang biasa gitu. Jadi ada speaker, orator gitu ya,
atau bahkan orang-orang yang sangat mahir di dalam ini ya, Bam, berpuisi. Orang yang berpuisi apa ya namanya bahasa Indonesia ya? Pujangga ya, thank you. Aduh, istilah itu sudah jalan. Poets ya. Pujangga-pujangga itu ya, mereka itu mendeklarasikan berita damai, kemakmuran, prosperity yang dikaitkan dengan kelahiran ya seseorang yang ya akan direncanakan untuk menjadi emperor. Maksudnya ini lahir dari keluarga istana gitu ya. Terus kemudian lahir bayi. Wah, ini adalah putra mahkota gitu. Nah, itu dideklarasikan ya oleh orator-orator yang penting disampaikan ya. Jadi Lukas agaknya mengambil pattern yang sangat mirip ya di sini ya. Tapi yang menjadi keunikannya itu ini bukan diumumkan di istana gitu, bukan diumumkan di tempat-tempat yang mewah itu ya. Tapi ini diumumkannya di padang ya. Di padang tempat menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Diberitakan kepada siapa? Ya bukan kepada orang-orang yang ada di istana, tapi diberitakan kepada orang-orang yang ya gembala ini boleh dibilang orang-orang yang sederhana ya, orang-orang yang berada di tempat yang di bawah gitu. Orang-orang miskin lah kalau mau pakai istilah sederhana. Yesaya di dalam nubuatannya sudah mengatakan ya, misalnya sudah membaca di dalam pasal yang ke-61 itu ya, dikatakan Mesias itu akan memberitakan, akan membawa kabar baik bagi siapa? Bagi orang-orang miskin ya. The poor itu akan mendapatkan good news yang diberitakan kepada mereka. Jadi ini digenapi ya, sudah melihat di situ ya. Sukacitanya itu apa sih kalau kita melihat di sini ya? Sukacita bahwa Tuhan itu bukan bekerja seperti biasanya manusia bekerja gitu. Tuhan nggak berpesta, nggak bersukacita seperti biasanya manusia bersukacita. Itu termasuk daripada salah satu alasan mengapa bersukacita ya di dalam minggu Advent gitu. Kalau Tuhan ternyata sama dengan Roman Empire gitu, kalau Tuhan ternyata sama dengan kerajaan-kerajaan dunia ini, ya nggak terlalu membawa sukacita lah ya bagi orang-orang yang biasa-biasa seperti saudara dan saya gini. Yang dapat pengumumannya ya orang-orang yang ada di istana, yang dapat pengumuman ya orang-orang yang hebat-hebat itulah ya. Orang-orang elit, orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan pengumuman itu ya. By the way, di dalam dunia kita bisa ada ini ya, sesuatu yang agak lucu kalau orang bisa dengar berita, katakanlah berita yang penting, seperti dia tahu lebih dulu daripada orang lain, bisa seperti kayak ada kesombongan gitu. Lu sudah tahu nggak? Dengar nggak berita ini? Sudah tahu nggak gitu ya? Oh, nggak tahu ya? Oh maklum, kamu outsider sesuai ini. Saya ini inner circle, makanya saya tahu gitu ya. Saya ini orang yang tahu ini di sekeliling orang-orang penting gitu. Jadi kita tahu duluan. Kalau nggak tahu ya kita kasih tahu gitu. Seperti bahkan untuk urusan kabar pun ya bisa ada semacam self righteousness gitu ya. Bisa ada semacam pride yang nggak jelas lah ini. Apa sih urusannya dengan tahu lebih dulu kayak begini ya. Terus kalau tahu lebih dulu kenapa gitu ya. Ya di dalam dunia ini merayakan hal demikian. Tentu saja kalau di dalam dunia yang kita tahu, yang tahu lebih dahulu yaitu orang-orang yang dianggap itulah ya sekelilingnya kaisar dan sebagainya, orang-orang yang penting harus dikabarin dulu ya. Nggak tahu lah saudara ini ya Pak, itu saya pernah dengar dari satu jemaat ya di di custom suku tertentu itu saya, orang mau nikah ya atau ya mau nikah sih kali terutama. Saya nggak tahu ya, punya anak mungkin juga begitu ya. Itu kasih tahu keluarga besar tuh ada urutannya, saya. Saudara nggak boleh salah urutan gitu. Misalnya kasih tahu yang ini dulu, saudara loncat urutan kelima kasih tahu dulu. Wah, ini bisa masalah ini. Yang urutan nomor 4, 3, 2, 1 ini kalau tahunnya sampai dari urutan yang kelima gitu. Walah, ini bisa ada masalah keluarga. Penting sekali saya custom itu ya di dalam di dalam adat-adat tertentu ya. Di dalam dunia nggak jauh beda lah saya di dalam gambaran ini ya. Ini sudah 2000 tahun deh, masih aja gambarannya seperti kayak Roman Empire gini lah somehow. Yang diumumkan adalah orang-orang yang sesuai dengan rank yang dianggap
cocok atau layak gitu. Tapi saudara melihat di sini Tuhan seperti meniru ya gambaran ini, seperti kayak apa ya? Seperti meniru gitu ya, seperti kayak imitasi, tapi sekaligus juga kritik gitu ya, sekaligus juga satu polemik terhadap kebiasaan para kaisar itu gitu. Karena di sini yang diumumkan ini, yang mendengar berita pengumumannya itu adalah ya gembala-gembala. Di dalam komentar ya ada yang mengatakan seperti ini, buat saya sih ini menarik sekali ya poin ini ya. To certain extent bisa dikatakan bahkan ya untuk hal tertentu ya. Itu Maria dan Yusuf ya mengetahui tentang cerita yang dialami oleh para gembala. Itu dari para gembala ini. Maria dan Yusuf ya, Maria apalagi nggak bisa dibilang bukan inner circle. Maria sendiri yang mengandung. Kalau mau dibilang siapa yang paling penting di dalam cerita kelahiran Yesus, ya Maria lah, siapa lagi gitu kan ya. Orang dia sendiri yang mengandung gitu ya. Mungkin nomor 2 ya Yusuf gitu. Tapi dalam bagian ini coba sudah baca di dalam bagian terakhir di situ dikatakan ya, ketika gembala-gembala itu melihat anak itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Memberitahukan apa? Memberitahukan ya yang nggak diketahui oleh Yusuf oleh Maria kan, yang nggak diketahui oleh Yusuf dan oleh Maria, memberitahukan bahwa mereka mendapat penampakan bala tentara surga dan seterusnya itu enggak, visitation itu nggak dialami oleh Maria dan Yusuf. Justru Maria dan Yusuf ya memang bukan orang elit sih, nggak tepat juga sih kita bilang mereka elit gitu ya. Tapi itu certain extent bagian yang ini pun ya mereka harus dengar daripada kelompok yang sangat nggak penting yaitu para gembala ini ya. Dan Maria juga saudara perhatikan ya, dia juga nggak sebel kayak tadi cerita tadi ya. Ya sebel kenapa kok urutannya diloncatin gitu misalnya. Dia nggak, saudara membaca di dalam bagian ini Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya gitu. Dia nggak protes kepada malaikat, kepada Tuhan atau apa. Tuhan kok gini, kok nggak kasih tahu saya dulu gitu. Misalnya ini kan penting ya penampakan malaikat kayak begini kan ya. Saya ini yang paling penting loh di dalam cerita kelahiran ini ya. Kok bisa saya dilewati malah gembala-gembala yang tahu urusan gini-gini. Saya cuma dikasih tahu belakangan saja dan sebagainya. Nggak ada kan. Soalnya itu nggak jadi cerita Natal. Cerita sinetron Korea kali ya kayak gitu. Yang orang yang berantem urusan kayak gini-gini gitu atau apa. Nggak ada sih, nggak ada gitu. Semua orang ada tempatnya gitu. Semua orang ada keindahannya, semua orang ada signifikansinya. Semua orang ada role ya, dan ini cerita sukacita, soalnya. Orang itu jadi nggak sukacita ya, soalnya kalau orang itu saling mau mendahului, terus iri hati, terus kemudian ya itu tadilah memutlakkan urutan-urutan gitu ya, positioning dan sebagainya, itu bikin nggak sukacita ya, soalnya nggak ada luasan hati gitu di dalam kehidupan. Kerajaan Allah itu bukan itu. Kalau sudah membaca precisely kerajaan Allah itu ceritanya bukan itu ya. Anyway, dengan Tuhan mengumumkan kepada para gembala seperti kita sudah sering sekali mengkhotbahkan, ini kan ada motif penjungkir balikan gitu ya dari narasi Roman Empire itu tadi. Ceritanya sih somehow di copy ya, tapi isinya dijungkir balikin gitu. Ceritanya saya sama, ada yang lahir dan ada announcement, ada declaration ya, bener sih ceritanya sama gitu dalam hal ini. Tapi siapa yang diadres itu jadi dijungkir balik di sini ya. Bukan orang-orang di istana, tapi again gembala-gembala yang nggak penting ini. Bukan cuma itu saya, urusan penting nggak penting ya. Ternyata waktu bicara tentang tanda ya, tanda yang diberikan, tandanya apa gitu. Tanda ya kan dikatakan nanti kamu pergi ke Bethlehem ya, dan kamu akan melihat tanda ini. Saudara kalau mengharapkan tanda, apa paling enggak ya tanda kayak bintang yang dilihat oleh orang Majus gitu kali ya. Itu kan sesuatu yang supernatural gitu somehow ya. Tapi tandanya kalau saudara membaca di sini, apa tandanya? Saudara membaca di dalam ayat ke-12, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lah, bayi yang mana ini gitu kan? Kalau sudah bilang tandanya adalah dia ada di kamar rumah sakit. Maksudnya bayi yang mana? Bukannya semuanya di rumah sakit deh gitu maksudnya. Dia tandanya adalah bayi ini ada di atas tempat tidur dan ada selimutnya. Yang mana ya ini maksudnya ya gitu? Biasa banget saya tandanya gitu maksudnya. Ini sesuatu yang very very common ya. Atau kalau mau dibilang common, to be precise, common untuk bayi yang lahir di keluarga miskin gitu.
Nggak common sih kalau untuk istana ya, lahir di Palungan ya nggak common lah of course gitu. Bayinya Kaisar ya kayaknya nggak di situ lah tempatnya gitu. Tapi ini common sih untuk keluarga yang miskin, ya memang mungkin di situ juga kayak tempatnya gitu. Nggak ada sesuatu yang unik gimana ya. Bahkan again nggak mau berpolemik dengan Matius ya, tapi juga nggak ada gambaran bintang khusus yang ditaruh, bukan di dalam cerita Lukas itu bukan profilnya Lukas. Lukas kurang tertarik lah dengan cerita itu ya. Ya itu ada keindahannya sendiri of course dalam profil Matius. Tapi di sini tanda yang dipakai itu adalah tanda yang biasa banget ya, dan biasanya itu adalah biasa untuk orang-orang yang ada di bawah. Yang menghampiri sendiri ini adalah orang-orang yang di bawah, para gembala. Tandanya juga tanda biasa. Gereja bisa seperti ini nggak sih? Menjadi tanda, tapi tanda yang biasa gitu. Bukan tanda yang luar biasa gitu. Ngomongnya sih katanya mau mencapai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang di bawah, tapi bikin tanda yang luar biasa gitu. Sampai orang yang di bawah itu jadi minder gitu ya. Tandanya engkau akan menemukan apa gitu misalnya, gereja yang berlapis dari emas gitu misalnya. Yang orangnya semuanya ke gereja pakai sepatu kaca seperti Cinderella gitu. Dan apa, waduh, saya masih ingat saya itu di ini ya, apa pernah ada, kita jadi introspeksi ya, ada satu jemaat yang sederhana ya, waktu itu ini ya, diundang datang gitu ya, diundang, memang sederhana sih orangnya, kita juga nggak merasa orang yang nggak sederhana, kita juga orang sederhana juga kan sebetulnya gitu ya, tapi ini ada orang sederhana, terus waktu diundang datang, dia datang sekali, terus kemudian dia bicara, saya lupa ya itu yang bicara anaknya atau orang tuanya, either way lah bicara. Kalau nggak anak kepada orang tua atau orang tua kepada anaknya gitu bicara. Wah kita datang ke gereja gini sih, mana cocok sih kita datang di gereja kayak gini. Kita orang biasa. Kita nggak cocok loh kayaknya datang ke gereja seperti ini. Sedih ya saya dengar kalimat itu gitu. Saudara kalau dengar kalimat itu kita harusnya sedih sih. Karena kita dianggap seperti kayak gereja yang somehow bukan untuk orang sederhana gitu. Whatever sederhananya lah ya gitu. Bisa sederhana secara intelektual, sederhana secara status sosial, sederhana secara kebudayaan, sederhana secara cara berpakaian atau apa gitu ya. Tapi sudah melihat di sini ya, yang datang ini orang-orang sederhana. Tandanya pun juga tanda sederhana gitu. Ini bukan tanda yang mewah yang terus kemudian membedakan kelas gembala itu, terus kemudian ini tandanya apa gitu ya misalnya. Tapi nggak apa-apa sih kamu diundang juga sih ya. Tapi tandanya dia akan pakai kain yang terbuat dari sutra, dari apa, timur jauh atau apa gitu misalnya ya. Enggak sih. Kain lampin aja gitu, terbaring di dalam palungan, ya palungan biasa gitu. Tanda yang biasa banget lah saya intinya gitu ya. Gereja itu dipanggil untuk menjadi tanda yang biasa kayak gini gitu. Saking biasanya sampai orang itu ya gak perlu silau gitu. Gak perlu ada yang minder ya. Gak perlu ada yang merasa kayaknya saya gak belong to this group ya kayaknya. Orang-orang ini kayaknya terlalu tinggi untuk saya, terlalu eksklusif dan seterusnya gitu. Justru orang-orang seperti ini yang diberikan diberikan kesempatan untuk mengalami visi appearance dari para malaikat ini ya. Saya kutip satu komentar ya, saya komentar ini Craddock ya, dia bilang kalimat seperti ini saya. Tentang Maria dan Yosef ya. It is from the shepherds that Mary and Joseph hear of the angel and the heavenly host. These two, maksudnya Mary and Joseph, busy with the chores of childbirth under the most difficult of conditions, do not themselves experience heaven's visit, but hear of it from the shepherds. How unusual. How unusual. Gak biasa ya gitu. Kalau mau bilang again yang paling penting ya daripada semuanya ya tentu saja harusnya ya Maria lah di sini gitu. Tapi ya Maria sih pernah ya dikunjungi oleh malaikat, kita tahu ada cerita itu gitu. Tapi dalam cerita ini ya sampai
ya bala tentara surga menyanyi kayak begini ya, ini sih kayaknya Maria enggak sih kayaknya. Yang justru menceritakan cerita ini adalah para malaikat ya, dan itu menjadi satu konfirmasi bagi Maria gitu. Sudah pekerjaan Tuhan itu indah ya. Sukacita itu apa ya kalau kita bisa belajar dari bagian. Sukacita itu Tuhan membangkitkan banyak orang gitu. Membangkitkan banyak orang untuk menceritakan pekerjaan Tuhan, dan kita jangan gelisah ya sudah dengan ini gitu. Kita jangan gelisah kalau ada orang yang juga punya ceritanya dipakai Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang mungkin nggak ada pada saudara gitu. Gak usah gelisah gitu. Saudara nggak usah tambahin juga dengan kalimat, oh saya sendiri juga pernah mengalami itu sih ya. Bahkan saya lebih loh waktu itu. Kamu cuma sembuh dari sakit panu kan ya. Saya kanker loh misalnya gitu ya. Jadi aduh, sembuh pun kompetisi, gimana sih gitu. Mau sembuh pun juga kompetisi, semua dikompetisi, pekerjaan Tuhan dikompetisi gitu. Maria juga nggak self pity ya kan. Jadi kamu tadi melihat banyak malaikat, banyak. Saya cuma satu, cuma Gabriel doang. Itu tadi Gabriel juga di situ. Kenapa ya Gabriel nggak bawa teman-teman yang lain ya waktu announcement kepada saya? Nggak ada lah cerita itu. Itu bukan cerita sukacita, itu cerita orang self pity ya. Itu cerita orang yang kasihan sekali ya, cerita miserable gitu. Mereka ini orang sederhana, mereka ini orang-orang miskin ya, tapi nggak pernah miserable, mereka nggak bawa jiwa miserable gitu. Anda di dalam dunia ini katanya banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat, orang yang di atas, yang elit, yang pinter, tapi miserable ya kehidupannya sebenarnya. Miserable. Hatinya benar-benar miserable. Natal, ya berita Natal, Advent membebaskan kita dari misery yang nggak perlu seperti ini ya. Lahir di palungan boleh saja gitu ya. Tapi coba perhatikan ya, kekayaan pekerjaan Tuhan yang diceritakan dari banyak sudut ya. Kalau di sini kan ada gembala, ada Simeon, ada Hana ya. Kesaksian polifoni. Kalau tambah lagi ceritanya Matius, ada orang Majus lagi gitu ya. Ada orang-orang Majus. Kesaksian yang polifonik. Dan gak ada kompetisi di sini. Gak ada kegelisahan. Gak ada tambahan-tambahan gitu ya, gak ada iri hati apalagi, gak ada. Yang ada adalah bisa bersuka cita melihat bagaimana itu semua kesaksian itu konsentris ya. Fokusnya itu ada pada kelahiran Sang Juru Selamat ini gitu. Siapapun boleh menyaksikan, boleh mengalami ya. Dan ya ini Natal gitu, Natal. Natal itu bukan kita yang menjadi pusat gitu. Ini bukan Natal menjadi pusat karena kita yang merayakan ya, karena ini adalah pekerjaannya kita. Bukan. Natal itu pusatnya adalah Yesus Kristus gitu. Dan kesaksiannya itu ya polifonik ya, banyak suara. Dari gembala, kayak gembala dapat kesaksian seperti ini. Maria sendiri juga, Yusuf ya. Yusuf nggak terlalu banyak dicatat gitu ya, tapi saudara juga nggak pernah membaca cerita Yusuf yang jadi self pity juga karena mulai tergeser dengan kepentingan Maria. Nggak pernah kita baca cerita seperti itu gitu ya. Ada orang mencoba untuk menulis tentang spiritualitasnya Yusuf ya. Maksudnya ini ya, yang kita bisa banyak belajar. So ya ini termasuk dari cerita sukacita ya. Mengapa ini sukacita ya? Karena sudah melihat sekali lagi ya, nggak ada orang yang insecure, nggak ada orang yang sedang compete dan sebagainya. Ya, ini sesuai dengan berita damai, ya. Berita shalom. Shalom damai ya, itu nggak bisa dipisahkan dari true joy. Kita kan temanya finding true joy. Sebenarnya mungkin tema yang paling tepat bukan finding true joy kali. Ini dari perspektif kita finding true joy. Tapi found by joy mungkin ya, lebih reform gitu somehow ya. Tapi istilahnya C.S. Lewis, surprised by joy, found by joy, ditemukan oleh sukacita. Bukan kita yang mencari sukacita. Kalau kita mencari sukacita dari bawah, biasanya nggak ketemu atau menciptakan sukacita kita sendiri gitu ya. Sukacita yang sangat subjektif, sukacita yang menurut kita gitu ya, yang bukan dari Tuhan tapi dari bawah. Nah, sukacita yang dari Tuhan, yang menemukan kita itu nggak bisa dipisahkan dari peace. Peace, shalom itu apa sih? Shalom itu bicara tentang keutuhan hidup ya. Wholeness of life, bicara tentang hidup ini utuh, bukan fragmented.
Hidup itu nggak terkeping-keping ya. Tadi kita mengatakan kesaksian itu polifonik, ada banyak kesaksian. Tapi saudara nggak mendapat gambaran fragmentasi kan ya. Nggak mendapat gambaran orang saingan kan di sana. Saingan itu membuat fragmentasi gitu. Ini kesaksiannya banyak tapi nggak ada fragmentasi. Shalom ya, semuanya itu reconciled. Nggak ada yang iri satu dengan yang lain, nggak ada yang berusaha menunjukkan egonya gitu, nggak ada koreksi. Hei para gembala, lu kayaknya kesaksiannya sudah terlalu panjang deh kayaknya. Biarin Yusuf sekarang yang ngomong gantian dong gitu ya. Masa mendominasi gitu, nggak ada. Cerita kayak gitu nggak ada gitu. Kayaknya juga nggak kepanjangan juga sih ya. Ini apa ceritanya para gembala itu juga nggak kepanjangan gitu ya. Kita di dalam kehidupan ini ya, budaya self assertion. Saudara tahu ya, budaya self assertion. Saudara apa ya namanya? Bahasa sederhananya ya. Nunjukin kalau kita ini eksis gitu lah ya, simpelnya gitu lah, self assertion gitu. Nunjukin bahwa saya ini eksis. Bisa macam-macam sih caranya ya. Ada orang nunjukin kalau dia eksis dengan suka kritik orang lain gitu misalnya kan ya. Semakin kritik semakin eksis gitu. Semakin semakin kasih nasihat-nasihat, saudara kasih nasihat-nasihat, merasa lebih eksis dengan saya. Karena saya sang penasehat gitu misalnya ya. Ada yang macam-macam lah saya nunjukin eksis dengan pakai baju-baju, aksesori mahal. Walah ini apa bisa ribuan macam caranya. Tapi intinya satu, nunjukin bahwa saya ini eksis ya. Nah ini saya, kalau kita sudah bicara seperti ini ya, ini nggak bicara peace. Kita nggak bicara peace. Ini malah petaka fragmentasi gitu. Karena semua orang berjuang untuk assert dia punya egonya sendiri gitu. Nggak bisa ada polifonik. Ini ibaratnya kalau di dalam musik ya. Semua instrumennya mau menonjol, semuanya mau jadi solis gitu, nggak ada yang rela untuk jadi biola kedua, semuanya jadi biola pertama. Kalau bisa malah jadi biola solonya gitu ya, yang ditepuk tangan gitu ya, bola balik keluar masuk gini-gini gitu ya. Semua orang mau jadi seperti itu, ya itulah budaya dunia kita gitu, nggak mengherankan. Tetapi Natal, sukacita itu bukan itu. Di sini sudah melihat ada gambaran shalom ya. Natal itu gambarannya shalom. Ada keutuhan. Di dalam dunia yang kacau, yang keotik, yang nggak berpengharapan, ya ini ada balance yang di restored ya. Itu by the way, reversal motif itu a kind of balancing ya. So, kalau sudah membaca di dalam nyanyian pujian Maria misalnya, again konsep reversal motif ya, yang terkenal itu ya. Maria akan mengatakan ia menurunkan orang, maksudnya Allah ya. Tuhan itu menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara perhatikan ya, orang yang berkuasa di takhta itu diturunkan. Orang-orang yang rendah itu ditinggikan. Saudara lihat nggak ini? Ini balance kan sebetulnya kan? Betul kan ya? Ini jomplang banget gitu. Yang di atas banget, yang di bawah banget. Waktu kerajaan Allah itu datang ya, kerajaan Allah ini bukan karena prejudis terhadap orang-orang yang berkuasa di takhta, bukan ya saya salah mengerti karena Tuhan kok jadi Marxis kayak begini, ya bukanlah. Ini bukan benci terhadap orang-orang kaya, orang-orang berhasil gitu. Kalau kayak gini kan sirik berarti. Kekristenan bukan tentang sirik, saya bukan itu. Ini tentang balancing yang dikerjakan Tuhan. Ini kelewat atas, ada yang kelewat bawah ya. Lalu bagaimana? Yang berkuasa dari tahtanya itu diturunkan, yang rendah itu ditinggikan, sih balance kan gitu. Kerajaan Allah itu bicara tentang balance seperti ini gitu. Di dalam gereja kita juga belajar untuk menghidupi ini ya, kita orang Kristen gitu. Mesti ada balance kayak begini. Paulus misalnya pernah mengatakan ya tentang anggota-anggota tubuh Kristus, dia bilang anggota-anggota yang tidak elok ya, kita memberikan perhatian lebih ya. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Saudara perhatikan ya, another balance kan ya, betul kan ya? Kalau di dalam dunia, orang-orang yang atraktif itu makin diperhatikan gitu, makin dikerumuni, makin ditepuk tangani, makin jadi selebriti gitu. Sekarang ini ya saya nggak tahu saudara kalau mengikuti ya, khususnya di Amerika, banyak gereja itu rusak karena kebudayaan selebriti pastor. Pastornya jadi selebriti.
yang elok makin ditepuk tanganin gitu ya. Seperti kayak semacam budaya selebriti akhirnya. Padahal hamba Tuhan dan selebriti itu bukannya apa coba gitu ya. Apa coba urusannya gitu. Kalau menurut Paulus justru orang-orang yang elok, orang-orang yang atraktif, nggak usah terlalu banyak diperhatiin. Again, bukan karena Paulus iri ya, bukan. Ini bukan tentang iri hati atau insecure atau prejudis, jengkel kok ada orang-orang yang atraktif. Ya bukan lah gitu. Tapi Paulus mengerti prinsip kerajaan Allah gitu. Justru anggota yang tidak elok itu kamu harus perhatikan. Hal itu tidak diperlukan oleh anggota-anggota yang elok. Jadi terjadi balance ya, yang balance. Yang atraktif gak diperhatikan pun sudah jadi perhatian banyak orang karena memang elok kok gitu. Yang gak elok itu yang mesti ekstra diperhatikan karena justru karena gak elok gitu. Supaya terjadi keseimbangan. Ada banyak hal saya di dalam Alkitab bicara seperti itu ya. Kelebihan kamu menolong kekurangan yang lain. Saya bicara balancing lagi kan ya. Reversal motif itu kalau kita mengerti dengan benar itu berkaitan dengan restoring balance. Creation yang sudah jatuh ini saya nggak ada balance ya, kacau balau. Yang di atas banget, yang di bawah banget, nggak ada balance di sini. Yang diinjak terus, yang menginjak-injak yang nggak berhenti daripada menginjak-injak gitu terus. Tapi waktu kerajaan Allah hadir ya ini semua harus dijungkir balikkan. Yang di atas ditarik ke bawah, yang di bawah diangkat ke atas. Harap Tuhan memberikan kepada kita belas kasihan ya, untuk bisa menghidupi narasi seperti ini gitu. Baru kalau kita mengerti ini baru kita bisa bicara bahwa Natal itu memang betul untuk semua orang. Di sini ada apa ya? Sedikit theological discussion gitu ya dengan ini ya. Mungkin ini ayat yang terkenal juga. Dan tafsirannya juga bisa paling enggak ini ya, bisa ada beda waktu dikatakan. Dan saya juga nggak mau konklusif di sini karena dua macam tafsiran ini menurut saya masing-masing ada keindahannya. Saya share dua-duanya saja ya. Tapi waktu di sini dikatakan ini loh saya, Gloria in excelsis Deo itu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera ya. Pax di bumi, intera pax di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hominibus bone voluntatis. Ini artinya apa sih ya? Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tafsiran satu. Jangan lupa loh, Natal itu hanya untuk manusia yang berkenan kepada Tuhan, bukan untuk semua orang. I think ada benarnya sih waktu dikatakan seperti ini. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam pengertian apa saya bukan untuk semua orang? Ya perhatikan saja gitu. Herodes kan memang nggak berbagian ya di dalam cerita Natal. Ya. Kaisar kan nggak berbagian di dalam cerita Natal. Sudah sering tuh pengumuman bayi lahir kaisar yang hanya diumumkan kepada orang-orang yang ada di petinggi-petinggi istana, itu sudah sering banget kayak begitu gitu. Sepanjang zaman kayak gitu terus gitu. Tapi di sini yang diumumkan ini kepada gembala. Gembala itu adalah kelompok yang diperkenan oleh Tuhan. Siapa yang diperkenan? Yang diperkenan justru adalah orang-orang sederhana gitu. Tuhan memperkenan orang-orang seperti ini ya dan melewati ya, orang-orang yang ada di atas seperti Herodes, seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Mungkin lebih banyak dicatat di dalam Matius kali bagian ini gitu. So manusia yang berkenan kepadanya ya, kelompok yang sederhana ini justru yang dihampiri gitu, yang lebih mengerti Natal. Tapi ahli-ahli Taurat yang seharusnya sangat mengerti tentang Natal malah justru dilewati karena mereka nggak berkenan kepada Tuhan. So ini tafsiran satu. I think ada beauty-nya ya gitu. Hopefully kita termasuk orang-orang yang marginal ini ya, yang nggak dilewati Tuhan. Tapi juga ada tafsiran yang lain, dan Craddock lebih cenderung kepada tafsiran ini. Dia mengusulkan pembacaan pakai koma ya. Dan di dalam bahasa Yunani memang di dalam bahasa asli ini nggak ada koma sih ya. Nggak, di bahasa Yunani nggak bisa ada koma gitu. Tapi maksudnya dalam ini bisa dibaca seperti kayak koma. Maksudnya begini damai sejahtera di bumi di antara manusia, koma, yang berkenan kepadanya. Maksudnya manusia yaitu makhluk yang kepadanya Tuhan berkenan gitu. Nangkap nggak maksudnya saya? Ini berarti yang itu adalah bukan bicara tentang gini ya saya. Apa ya istilah bahasanya? Sudah tahu istilah yang itu kan bisa menjelaskan gitu ya.
misalnya ini sesuatu A yang apa gitu ya, ini menjelaskan A gitu. Atau juga bisa yang itu memberikan batasan. Jadi dari irisan ini yang itu bicara sebagiannya gitu. Ya. Halo, ada sukacita di sini. Jadi kalau tafsiran yang pertama itu bicara manusia ya yang berkenan kepadanya. Jadi ada irisan lebih dalam gitu ya. Manusia yang berkenan kepadanya. Gitu kan ya. Nangkep ya saya. Tapi juga bisa dimengerti dalam artian manusia ya, manusia yaitu makhluk yang kepadanya manusia ini Tuhan itu berkenan gitu ya. Ya. Nangkep ya saya. Pendeta Heru ya yang melayani di GRI itu gitu. Ya itu berarti ya pendeta Heru yang melayani di GRI, yangnya itu penjelasan kan, bukan yang melayani dalam pengertian parsial ya, bukan kan ya. Bukan itu kan pengertiannya kan. So, di dalam pengertian yang kedua, so, di sini berarti yang berkenan kepada Tuhan itu ya seluruh manusia itu. Manusia itu adalah makhluk yang kepadanya Tuhan itu berkenan. Nah, kredok cenderung menafsir seperti jadi dia seperti kayak ada ini koma berarti gitu loh. Bukan untuk membatasi ada jenis manusia yang diperkenan dan yang nggak diperkenan, bukan, tapi dalam pengertian all humankind with whom God is pleased. All humankind, yaitu yang kepada mereka itu God is pleased ya. Dan ini ya didukung agarnya tafsiran ini juga indah karena didukung dengan ayat yang ke-10 ya. Ayat ke-10 itu bicara tentang jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, Universal kan ya perspektifnya gitu ya. Seluruh bangsa, all people. Jadi seperti yang sudah dikatakan di dalam ayat 10, ini adalah for all people, to all the people. Maka ini yang diperkenan juga adalah all of humankind ya, seluruh manusia. I think ada keindahannya juga gitu ya. Kadang-kadang sudah ini apa, orang memperdebatkan limited, unlimited ya, limited atonement, unlimited atonement. Terus jadi debat yang tajam sekali ya. Kalau saudara baca di Canons of Dort itu interestingly sebetulnya ada dua-duanya gitu. Kalau baca di Canons of Dort, kita nggak bahas Canons of Dort malam ini. Tapi kadang-kadang orang lupa ya, kalau di dalam Alkitab itu ada aspek partikular ya. Tapi juga ada aspek universal gitu. Dan kita nggak bisa buang salah satunya, itu gospel itu dua-duanya gitu. Fakta bahwa nggak semua orang menerima Injil, nggak semua orang dipilih, itu jelas gitu. Itu di dalam Alkitab gitu. Dikatakan seperti itu. Memang sebagian saja gitu, nggak semua gitu. Tapi juga yang dinyatakan Alkitab bahwa gospel itu for all people, maksudnya nggak ada yang di-exclude di sini gitu, nggak ada sebetulnya. Kalau ada yang akhirnya ter-exclude ya, karena orang itu sendiri yang terlalu sombong gitu, sampai akhirnya nggak bisa mencerna berita Natal. Ya. Kita sudah beberapa kali mengkhotbahkan bagian ini ya, saya. Itu yang ironiskan Tuhan turun ke tempat yang paling rendah. Ya. Orang-orang yang nggak suka di tempat rendah, dia mau ke tempat yang atas, malah sisipan sama Tuhan ya. Tuhan turun dia ke atas, ya tempat di atas itu nggak ada Tuhan di situ itu. Di istana itu nggak ada Tuhan nggak di sana lahirnya. Tuhan lahirnya di kandang binatang masalahnya gitu. Nah orang-orang yang milioner, yang memang kehidupannya itu di kandang binatang, ya untuk orang-orang itulah Yesus lahir gitu. Untuk Herodes ya enggak lah gitu, karena Yesus memang nggak ada di sana gitu. Nah ini kan ironinya ya, Tuhan yang dari tempat yang maha tinggi itu justru turun ke tempat yang paling rendah. Tapi orang yang di tempat rendah di dalam dunia gak puas dengan keadaan rendah mereka mau merangkak ke atas. Justru waktu mereka merangkak ke atas di tempat itu malah celakanya gak ada Tuhan gitu. Karena itu adalah tempat atas yang dibangun oleh manusia sendiri. So, lalu kalau kita pakai tafsiran ini misalnya saya mengikuti Kredok, all humankind. Lalu kalau begitu apakah ini ajaran universalisme? Oh jelas tidak saya, jelas tidak. Memang ya Tuhan itu bisa bermurah hati kepada manusia ya, secara umum ya, secara universal. Tapi sudah membaca kitab Lukas ya, jelas sekali terus-menerus undangan untuk bertobat gitu ya, undangan untuk bertobat. So ini nggak bicara universal di dalam pengertian cheap grace gitu ya, cheap grace, anugerah murahan, Natal murahan. Oh Natal untuk siapa saja gitu ya, maksudnya dalam pengertian lu bertobat nggak bertobat Natal juga untukmu. Oh tidak sih.
Kalau gambaran seperti ini, I think itu bukan kekristenan gitu. Itu menjual murah Injil namanya gitu. Satu sisi ini bukan cheap grace ya. Ini bukan anugerah murahan, bukan. Ini anugerah yang mahal gitu. Meskipun Yesus lahirnya di tempat yang sederhana seperti itu ya, itu doesn't mean terus kemudian jadi ini berita murahan. Tidak gitu. Pada sisi yang lain, waktu kita membaca dalam cerita Natal, kita melihat bahwa ya manusia bukan baru bisa terlibat atau berbagian di dalam kisah Natal ya kalau dia mencapai ethical standard tertentu gitu misalnya. Ya, itu bukan Natal sih, bukan itu. Saudara mesti saleh sampai level berapa gitu ya baru boleh berbagian dalam cerita Natal ya. Beberapa hari lalu sih, itu hari Kamis ya, 2 hari lalu gitu, ada Q&A ya, Q&A-nya kali ini pertanyaan agak sedikit ya, cuma berapa ya, 7 pertanyaan gitu ya. Kita sudah kebiasaan tanya jawab soal pergumulan hidup ya, jadi begitu temanya tema teologis langsung orang agak bingung, mau tanya apa ya gitu ya. Ini aduh mungkin ada bahaya juga nih kayak gini ya. Well anyway, temanya Advent ya, hidup sebagai penantian. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik ya, yang saya pikir perlu koreksi dan saya sudah koreksi di dalam tanya jawab itu ya. Dia tanya kira-kira seperti ini, dia tanya sebetulnya ya di dalam zaman itu atau kira-kira sebelum dan sebagainya kan, kenapa mesti Maria dan Yusuf ya yang jadi orang tua Yesus? Siapa mereka ini gitu? Bukankah ada banyak orang saleh yang lain gitu? Ya sudah perhatian pertanyaan ini ya. Bukankah ada orang saleh yang lain gitu? Lalu saya jawab, Maria itu dipilih bukan karena kualifikasi kesalehannya, bukan. Itu sudah salah asumsi gitu. Kalau kita pikir Maria, Yusuf ini dihampiri atau para gembala gitu ya, dihampiri karena kesalehannya. I think itu kita sudah salah teologi di situ gitu. Tuhan itu bukan membawa cerita Natal kepada orang-orang yang layak, yang punya kualifikasi kesalehan, yang moralnya tinggi atau justru Natal kan gak mau dibatasi dengan hal-hal seperti ini ya gitu ya. Tadi kita sudah bilang kalau cerita Natalnya Kaisar itu ya, yang diberitakan tuh orang-orang yang layak, orang-orang yang ya orang-orang istana lah gitu ya. Kalau kita bilang Natal yang sesungguhnya Natal Kristus itu bukan seperti itu. Tapi kita kok tergoda lagi, mungkin kita bukan tergoda secara status sosial, tapi tergoda secara moral sekarang. Tetap aja pikirnya gitu, diberitakan kepada orang yang moralnya tinggi. Istana lagi dong berarti kayak begini ini. Nangkep gak sih sudah? Pada orang yang beragama tinggi, kepada orang yang secara etis di atas rata-rata gitu ya. Balik lagi dong berarti ini. Reset dong berarti. Kan kita sudah mengatakan Natal itu bukan itu gitu. Jadi kita nggak bicara Natal yang diberikan kepada Maria dan Yusuf karena mereka berkualifikasi untuk itu atau para gembala itu. Ya itu bukan sukacita, saudara. Sukacita itu justru adalah saudara dan saya ini sebenarnya nggak layak. Kita ini orang yang nggak siap sebenarnya itu, nggak siap gitu. Tapi Tuhan menghampiri kita gitu, di dalam kesederhanaan kita ya. Saudara baca dalam cerita gembala ini, mereka kan juga nggak ada persiapan ya untuk menyambut malaikat yang gitu. Siapa mereka ini mesti dengar kor kayak begini gitu. Audiens dipilih jadi audiensnya kor surgawi. Ada kualifikasi apa coba para gembala ini? Dan saudara juga jangan salah mengerti soal kemiskinannya mereka, kesederhanaannya mereka jadi another kualifikasi lagi gitu ya. Saya sudah pernah khotbahkan bagian ini, saya berita tentang anak kecil ya. Nama Yesus bilang, kalau kamu nggak jadi seperti anak kecil, kamu nggak akan masuk dalam kerajaan. Nah, sudah tahu kan ya kalimat ini ya. Lalu kita mulai menjelaskan, kenapa anak kecil gitu. Ayo coba kalau sudah jelaskan, saudara ngomong apa? Ya karena anak kecil itu lebih polos. Ya saudara-saudara, karena anak kecil itu hidupnya lebih bergantung. Karena anak kecil itu lebih gampang damai, nggak ke orang dewasa. Sekali siwa-siwaan, sekali nggak ngomong bisa sampai 7 tahun gitu misalnya ya. Anak-anak 7 menit sudah beres gitu misalnya. Itulah anak-anak berbeda dengan lo. Ini kan kualifikasi moral lagi dong berarti gitu. Nah enggak sih? Justru anak-anak itu beritanya mau ngomong adalah
Anak-anak itu waktu datang kepada Yesus nggak bisa bawa apa-apa, tapi kita lebih suka menjelaskan dengan another kualifikasi moral lagi gitu. Anak-anak lebih pengampun, anak-anak lebih tulus, anak-anak lebih bergantung, anak-anak lebih kok jadi moral lagi ya kualifikasinya gitu ya, membuyarkan the very message Yesus menyukai anak-anak gitu. Maksudnya apa sih? Kenapa anak-anak? Ya karena anak-anak nggak seperti orang dewasa, anak-anak itu nggak bisa boasting achievement dan sebagainya. Tapi ini juga, saudara jangan jadiin another apa ya? New qualification lagi, itulah anak-anak dengan rendah hatinya, tidak boasting qualification. Jadi new legalism lagi dong kayak begini, gimana sih ini? Riset lagi akhirnya. Sulit ya saya bicara tentang Injil gitu ya. Tapi undangannya sederhana sih ya, undangannya sederhana gitu. Orang-orang Majus itu datang dengan bawa itu barang nggak murah ya saya, emas, kemenyan dan mur itu kalau sudah baca di dalam ini ya, tradisi perjanjian lama termasuk itu adalah barang yang cocok suitable dipersembahkan untuk raja gitu. Nah, dan yang bisa beli kayak gini tentu saja ya, tentu bukan sembarang orang gitu ya. Yang pasti itu bukan orang miskin, di dalam tradisi tertentu bahkan dikatakan kings kan ya itu ya. Majus nggak necessarily benar ya, tapi di dalam tradisi sejak medieval dibilang kings gitu kan ya. Oke lah, ya kings gitu ya. Kings yang mempersembahkan kepada another king, greater king gitu. The greatest of all kings ya. Tapi sobat saudara, itu cerita diakomodir di dalam Alkitab, emas, kemenyan, mur. Tapi coba cerita baca gembala ini. Mereka bawa apa coba? Bawa apa gitu? Gak ada kan cerita bawa apa kan? Gak dicatat kan di sini ya? I think kita boleh safely assume juga gak bawa apa-apa. Boleh juga sih tafsir. Memang gak ada kok catatannya bawa apa gitu. Mereka bawa apa? Ya bawa diri mereka kali, identitas mereka sebagai gembala. Dan ini beautiful ya saya. Mereka ini cuma gembala. Tapi kalau saudara membaca di dalam janji nubuatan tentang Mesias ya, itu digambarkan dia akan datang sebagai raja, ya, akan menggembalakan umatnya. Mungkin bukan kebetulan ya di sini yang dipilih gembala gitu. Yang datang ini raja, tapi raja bukannya akan memerintah dengan semena-mena kayak agen kaisar itu tadi, bukan. Ini raja akan menggembalakan umatnya. Siapa yang dipilih di sini? Para gembala gitu. Heran ya saya, Tuhan bisa pakai yang ini ya, office apa bukan office ini istilahnya ya. Gak cocok lah bicara jabatan ya. Bicara apa ya saya? Jenis pekerjaan gitu ya. Tuhan bisa pakai jenis pekerjaan yang murahan gini ya, murahan maksudnya gembala gitu loh. Ini gembala gitu loh, bukan kaisar gitu ya. Tuhan bisa pakai atribut kayak begini yang sederhana gini ya, untuk menggambarkan sang anak Allah yang datang sebagai raja itu, yaitu gembala gitu. Tapi bukan baru di dalam cerita Natal, Daud juga sudah mengerti ini. Tuhan adalah gembalaku. Ya, dia juga menyebut Tuhan sebagai gembalanya. Gembala. Sederhana. Daud itu raja gitu. Raja yang dari gembala gitu. Dia punya hati gembala dan dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja ya. Daud itu sangat berbahagia karena dia mengerti ya, dia mengerti Tuhan itu adalah raja yang memerintah dengan jiwa gembala. Itu dia sangat mengerti, Daud sangat mengerti. Alih-alih Taurat orang Farisi dan sebagainya itu nggak ngerti bagian ini gitu ya. Kalau menjadi pemimpin harus mengembalakan itu nggak ngerti, mereka itu nggak ngerti gitu. Herodes apalagi nggak ngerti lah, nggak tahu apa-apa dia gitu. Maka gembala-gembala ini ya, meskipun mereka sederhana, tapi mereka seperti apa ya, pekerjaan mereka tuh diakomodir gitu ya, seolah ya diakomodir oleh Tuhan sendiri, seperti seolah-olah Tuhan mau mengatakan aku akan menjadi seperti kamu gitu bagi umatku. Wah, itu terharu sekali loh ya. Siapa ya saya ini gitu. Ada gembala, pekerjaannya ada gembala. Terus seolah Tuhan mau mengatakan aku bagi Israel, aku akan juga seperti kamu yang menggembalakan domba-domba. Demikian aku terhadap umatku Israel. Terharu ya saya mendengar berita seperti itu loh. Dan itu tercakup di dalam berita Natal ini gitu. Jangan minder saya, tapi juga jangan sombong. Tuhan menjumpai di dalam keadaan kita. Nah, di dalam hal ini saya kalau boleh ya, nutup dengan ini ya, Luther. Waktu dia bicara tentang berufung, tentang beruf, tentang calling, vocation dan sebagainya. Ada istilah yang dia pakai ini ya, stasiun atau stand ya di dalam bahasa Jerman ya. Tidaklah setiap orang itu di dalam status mereka, di dalam stand mereka gitu ya. Ya kalau dari perspektif teologi postmodern, orang
sering kritik ya Luther waktu itu bicaranya kayak gitu karena waktu itu pekerjaannya orang kan statis kan ya. Saudara tahu orang zaman dulu itu surname ya, family name ya, itu berdasarkan pekerjaan kan, betul kan ya saya? John Taylor gitu ya, John Saylor, nangkep gak saya? John Taylor, anaknya siapa? Misalnya Peter siapa? Ya Peter Taylor lah gitu. Expected kok, namanya Taylor gitu. Taylor maksudnya John si tukang jahit itu ya. John si tukang baja itu, John si pelaut gitu. Kalau punya anak, ya pelaut lah. Yang tukang baja lagi gitu. John Blacksmith atau apa gitu ya misalnya ya. Ya turun temurun ya, statis banget ya kerjaan zaman dulu itu statis banget. Jangankan bicara satu orang seumur hidup, bergenerasi namanya nggak ganti-ganti gitu ya. Sekarang kan nggak ada kan orang nama kayak gini kan sudah nggak common banget kan saya. Adam si pengetik gitu misalnya kan nggak ada kan. Nggak ada lah gitu kan disebut berdasarkan apa ini. Saya kalau tulis nama nama orang di handphone juga nggak pakai. Kadang-kadang kita nggak tahu nama belakangnya ya saya. John siapa gitu, John istrinya siapa gitu ya atau John Cempaka Putih gitu misalnya atau apa berdasarkan address-nya gitu ya. Kita nggak common lah bilang John siapa gitu ya yang berdasarkan pekerjaannya kayaknya juga nggak common banget itu. So teologi kontemporer ya karena ada ya semacam kritik ya, kritik yang beralasan juga ya. Luther mengajarkan konsep stand setiap orang ya tetap di dalam keadaannya, yaitu gambar zaman dulu ya, di zaman Renaissance ya. Satu orang sampai keturunannya tetap gitu terus ya, tentu saja mesti setia gitu lah. Coba dunia kita sekarang, bisa nggak makan kita kalau nggak fleksibel di dalam pekerjaan. Saudara mau ini ya, kerja di satu company gitu ya, terus seperti kayak apa sampai maut memisahkan kita, ya enggak lah kayaknya gitu. Saya kalau ini company tutup ya saya pindah pasti gitu, sebelum tutup mungkin saya pindah dulu. Ya memang sih negatifnya itu adalah ini ya, orang sekarang bisa lebih kutu loncat ya, lebih apa ini, lebih nggak ada pengabdian, nggak ada loyalitas dan sebagainya. Yang dulu mungkin kelewat statis, yang sekarang mungkin kelewat fleksibel gitu ya saya. Ini problem di dalam zaman kita. Tapi balik lagi saya, apa yang mau dikatakan oleh Luther ya pada zaman itu ya, di zaman Renaissance ya, dia bilang, ya setiap orang itu hendaklah di dalam panggilan, di dalam keadaan di mana Tuhan memanggil dia. Nih saya balik lagi kepada bagian ini. Kalau kamu gembala, gak usah minder karena kamu bukan kaisar, karena kamu bukan raja, karena kamu bukan gubernur atau apa gitu ya. Ya tetap saja gembala. Kalau kamu gembala ya jalankanlah panggilan gembala. Tuhan menghampiri kamu di dalam keadaanmu. Bahkan Tuhan sendiri menyebut dirinya gembala. Seperti kamu. Isn't that beautiful ya saya kayak gitu. Petrus kan juga seperti itu ya. Petrus itu nelayan ya. Waktu Yesus datang, Tuhan bilang, kamu akan aku jadikan apa? Penjala. Kan tetap kan ya, dari penjala ke penjala. Tuhan menghampiri Petrus di dalam keadaannya. Lalu di-redeem gitu. Tetap penjala sih. Tuhan gak bilang, Petrus kamu yang nelayan. Kerjaan apa itu nelayan? Gak malu kamu nelayan. Petrus, saya angkat kamu jadi rasul gitu misalnya. Enggak gitu. Bukan itu ceritanya. Kamu penjala, saya akan jadikan kamu penjala manusia. Indah ya saya. Ini Natal itu gitu. Natal itu adalah Tuhan mengunjungi kita, mengunjungi saudara di dalam keadaan saudara, di dalam panggilan saudara yang kita gak perlu malu ya. Tuhan sendiri juga nggak malu dengan panggilan kita. Tuhan menghampiri kita di dalam keadaan kita. Panggilan itu ya, bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai gembala, raja yang akan menggembalakan umatnya. Dan ini sukacita ya saya untuk manusia. Gitu. Saudara nggak harus naik-naik sampai jadi kayak Tuhan gitu misalnya. Naik-naik. Natal itu bukan itu. Natal bukan kita lompat-lompat sampai setinggi-tingginya. Natal itu adalah Tuhan menghampiri kita di mana kita berada. Sembari mentransformasi kehidupan kita. Ya kiranya ini juga menjadi sukacita kita ya, cerita sukacita kita. Terakhir kan di sini dikatakan, ayat terakhir, gembala-gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini tipikal Lukas ya, biasanya di dalam apa ini ya, salah satu inilah pendekatan eksegese kritik ya, kritik ini kalimat seperti ini ya. Kita tahu bahwa cerita ini dipakai secara liturgical. Karena apa? Karena ada
berkata sambil memuji dan memuliakan Allah. Memuji dan memuliakan Allah ini adalah tindakan liturgikal. So Lukas mencatat ini ya, mau mengatakan bahwa cerita ini ya silakan dipakai di dalam ibadah. Sama seperti gembala-gembala itu yang kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, maka demikianlah juga seharusnya jemaat ya, jemaatnya Lukas, saudara dan saya, jemaat kontemporer, kita juga seharusnya kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang kita dengar dan kita lihat. Ada resonans ya. Seperti kehidupannya gembala, demikian juga kehidupan kita ya. Tapi ini terjadi ya kalau kita menaruh diri kita seperti para gembala ya. Di dalam perspektif yang tadi kita semua sudah katakan. Sekali lagi, kiranya ini juga bisa menjadi pujian kita. Kiranya ini bisa menjadi cerita bagaimana kita juga memuliakan Allah. Karena yang mereka dengar, yang mereka lihat juga kita dengar dan juga kita lihat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berita Advent yang kami renungkan pada hari ini. Kami boleh menemukan sukacita sejati atau lebih tepat Tuhan memberi kepada kami sukacita. Kami ditemukan oleh Engkau sumber segala sukacita. Kami bersyukur karena kehidupan kami yang miserable, yang kami tidak mengerti bagaimana membangun kebahagiaan kami sendiri, sukacita kami sendiri. Tuhan sudah menjumpai kami di dalam keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa menghidupi ajaran firman Tuhan, kisah firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.